tafsir surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab, ya, ataupun nama ketiga dari Al-Lahab, Al-Masad, kadang juga disebut surah Tabbat. Ya, surah Al-Masad ini masuk ke dalam kategori surah Makkiyah, nomor ke-111, memiliki 5 ayat, 22 kata dan 81 huruf. Kita akan baca terlebih dahulu secara terpimpin. Saya satu kali, bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab sayasla naran dhata lahab. Baik, jemaah sekalian, telah kita baca bersama surah Al-Lahab. Kita akan coba untuk mengetahui lebih dalam mengenai arti terjemah dari surah Al-Lahab ini. Boleh saya satu penggal kata dengan artinya, nanti bapak-bapak bisa melanjutkan dan mengikuti. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Tabbat, binasalah. Yada, kedua tangan. Abi Lahabin, Abu Lahab. Watabba, dan benar-benar binasa. Ainun pastiasa. Ayat pertama dan artinya. Oke, kita lanjut di ayat yang kedua. Satu ayat mah terlalu ringan ya untuk bapak-bapak. Kita lanjut. Ma'aghna, tidak berguna. Anhu, baginya. Maluhu, hartanya. Wa ma kasaba, dan apa yang ia usahakan. Dan apa yang ia usahakan. Sayasla, kelak akan dilemparkan. Naron, ke dalam api. Dzata lahabin, yang bergejolak. Wa mro'atuhu, dan istrinya. Hammalatal hatabi, pembawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya. Hablun, dapat tali.
masadin dari sabut. Itu arti dari surah Al-Masad. Coba sekarang saya bahasa Arabnya, bapak-bapak artinya ya. Siapa? Tabbat. Saya bahasa Arabnya, bapak terjemahnya secara langsung. Tabbat binasalah yada Abi Lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla, kelak dia akan dilemparkan naron, ke dalam zatalahabin wa mra'atuhu hammalatal hatabi fi jidiha hablun min masadin. Alhamdulillah. Tuh apalingnya sekali percobaan langsung apal saharita. Apalnya saharita oke sami. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian. Itu ya, jadi arti dari surah Al-Masad. Kalau mengartikannya kata per kata Pak, itu nanti kedepannya akan kembali berfungsi, akan kembali bermanfaat untuk kita ketika ada kata yang sama di surah yang berbeda. Tapi kalau misalkan mengartikannya satu ayat, itu kadang-kadang terlalu panjang. Kita tidak tahu secara rinci mengenai arti-arti kata perkataannya. Jadi kalau menghafalkan arti Quran bagusnya sepenggal kata, penggal kata, penggal kata, penggal kata. Seperti itu. Asbabun nuzul kemarin kita telah bahas. Sebab-sebab turunnya dari surah Al-Masad, surah Tabbat ataupun surah Al-Lahab ini ternyata diawali pada saat Nabi sedang berorasi. Nabi memberikan sebuah pertanyaan yang dijawab secara tegas oleh orang-orang yang hadir dari kalangan Bani Quraisy ataupun dengan bani-bani yang lainnya. Pada saat itu ketika Nabi mengungkapkan, apakah kalian percaya dengan apa yang aku ucap? Kalaulah seandainya di balik bukit itu antughira, nanti ada sekelompok pasukan menyerang secara tiba-tiba kepada kalian. Kalau kalian dengar kabar itu dari saya, kira-kira percaya enggak? Iya, kami percaya karena kami tidak pernah mendapati engkau melainkan senantiasa jujur dan tidak pernah mendapatkan engkau sekalipun berkata dusta. Tapi ketika obrolan itu disambung oleh Nabi, inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku pembawa kabar berita yang sangat penting untuk kalian. Aku itu diberikan sebuah berita dari Tuhanku mengenai apa? Mengenai azabin syadid, mengenai azab yang ada di hadapan kalian yang akan membuat kalian tersiksa dengan azab itu. Baru mukadimah seperti itu langsung dipotong oleh siapa? Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, binasa kamu Muhammad, cilaka lawan bahasa orang mah. Alihada jamaatana ngan ukur kikian unggul anjeun teh ngumpulkeun kami di dia menita ya manfaatna cenah gitu. Meremehkan terhadap ucapan dari Nabi Muhammad SAW, hingga pada saat itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu surah yang mengkantar mengenai ucapan Abu Lahab kepada Nabi, yang celaka, yang binasa itu bukan Nabi tapi engkau Abu Lahab gitu. Abu Lahabna masih aya kene, masih hidup, tapi dia sudah terjamin mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabayangnya dicap sebagai ahli neraka semasa masih hidup oleh Nabi deh, oleh orang yang paling dipercaya. Kumaha perasaannya, nanti kita akan lanjutkan jemaah. Ayat yang pertama menyebutkan tabbat, binasalah yada, kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab, wa tabba, dan benar-benar dia akan binasa. Saya berikan visualnya, gambar, tapi ini bukan Abu Lahab, ini mah hanya ya, ilustrasi semata gitu. Jadi sosok seorang Arab yang sebetulnya dia memiliki paras yang tampan, yang ganteng, gagah, tapi sayang. Namanya Lahab itu dari apa artinya Pak? Lahab itu
yang bercahaya, tapi cahayanya bukan nur, bukan cahaya nur, tapi mengkilap gitu, bagaikan kobaran api. Lamun ningali wajah Abu Lahab teh selalu terbesit dalam hati kita, kerambak si Abu Lahab mah gitu. Memerah mukanya itu, padahal putih, padahal kasep, tapi ketinggalan teh jalmi anu bengis gitu tah. Di dia mah teu aya lah pokoknya namanya. Nama asli Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Bapaknya Abdul Muthalib, yaitu kakeknya Nabi. Maka dia posisinya, statusnya sebagai paman dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib punya beberapa istri. Salah satu istrinya itu memiliki putra namanya Abdul Uzza. Di antara istri yang lain punya putra namanya Abu Thalib. Adiknya Abu Thalib pisan namanya Abdullah. Bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Nabi Muhammad dengan Abdul Uzza ini ya seperti kepada Abu Thalib gitu, pamannya. Tapi beda dari ibu ya, beda istri. Abdul Uzza teh hartosna naon, Pak? Hambanya Dewa Uzza. Kan ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, 4 sosok yang begitu didewakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Salah satunya Uzza. Dan ini para penafsir Al-Quran, mufassirin menyebutkan bahwasanya di Quran itu tidak ada satupun kata yang merujuk kepada nama asli si Abdul Uzza. Nggak ada. Dia diberikan lakob, diberikan gelar dengan gelar yang biasa disebut oleh orang-orang di sekitarnya, itu Abu Lahab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya nggak mau sedikit pun ya memberikan gelar-gelar kepada dewa-dewa yang dipersekutukan oleh manusia. Nah, Firaun disebut secara langsung Firaun karena Firaun secara kata itu tidak terdapat makna kesyirikan. Kan Firaun maknanya raja, gelar saja. Haman tidak disebut secara langsung, ataupun ada Korun disebut secara langsung dalam Quran. Kenapa disebut langsung namanya? Karena nama ini tidak mengandung unsur kesyirikan dari arti bahasa katanya, maka disebut dalam Quran. Tapi lamun Abdul Uzza nggak mau, disebut lakobnya Abu Lahab. Abu Lahab biasa juga disebut dengan panggilan Abu Utbah. Secara nasab dia itu punya anak namanya Utbah ataupun Utaibah, maka sering disebut dengan menggelari lakob kepada kunyah kepada anaknya, bapakna Utaibah ieu mah. Lamun abdi berarti Abu Jawad, karena saya punya anak namanya Jawad, bapakna Jawad. Selanjutnya, nah disebut Abu Lahab ini karena apa? Menyala-nyala wajahnya. Dan di dalam surah Al-Lahab sendiri kan Dzatalahabin itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mensifati Lahab di sini bukan kepada Abu Lahab tapi kepada api neraka yang menyala-nyala, yang bergejolak. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah selalu di belakangnya itu ada Abu Lahab, dan Abu Lahab itu selalu tampil dengan wajah yang begitu menyala-nyala bagaikan api yang berkobar, menunjukkan ketidaksukaan terhadap ponakannya itu. Dia itu seorang yang tampan, putih, matanya cuman agak juling. Ya. Tapi juling di sini bukan menandakan kecacatan, Pak, gitu. Lamun julingna banget gitunya tah karek. Ieu mah rada sakedik gitu. Kan seperti orang-orang anu berkulit putih ke kuning-kuningan, itu kan kadang-kadang matanya itu rada-rada presisi gitu, itu lurus bisa, rada sekedik, rada juli. Punya 2 untaian rambut yang dikepang. Nah, selalu suka untuk mengepang rambutnya aya 2 gitu tah. Selanjutnya dia itu memiliki sifat dan karakter sangat aktif untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kesaksian dari seorang yang hidup melihat kondisi Abu Lahab ini? Kesaksian dari Rabi'ah bin Ibad. Pada saat itu Rabi'ah belum masuk Islam. Pada akhirnya dia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Ra'aitu Rasulullah SAW basara aini. Aku pernah melihat langsung Nabi Muhammad SAW dengan mata kepalaku. Bisukin zil majazi. Di suk itu apa? Pasar. Di tempat yang begitu ramai. Namanya Zi Majaz. Ada satu nama
tempat untuk perniagaan ataupun pasar, namanya Dzimajaz. Yaqul, mendengar Rabi'ah bin Ibad itu, mendengar apa? Mendengar ucapnya Nabi Muhammad SAW, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, mendakwahi kepada orang-orang yang sedang berada di kerumunan dengan ungkapan, wahai sekelompok manusia, qulu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tuflihu, arti falaha itu kan beruntung. Kalian kalau nyebutin la ilaha illallah, kehidupan kalian akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Kalian akan diselamatkan dari azab yang begitu keras. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan, bukannya dunia namun sampai ke akhirat. Wa yadkhulu fi fijajiha wan nasu mutasaffuna alaihi. Pada saat itu, ketika Nabi Muhammad sedang mengungkapkan dakwahnya, orang-orang itu banyak yang mendengarkan, masuk ke area yang dekat dengan Nabi, dan mereka itu sudah mulai terpikat hatinya, sudah mulai benar-benar untuk ingin mendengarkan apa untayan yang akan disebut, diucap oleh Nabi Muhammad SAW. Fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an, dan pada saat itu kata Rabi'ah bin Ibad, aku tidak mendapati ada satu orang pun yang berani untuk interupsi. Gak ada yang berani untuk memotong ucapnya Nabi Muhammad SAW. Wa huwa la yaskutu, dan pada saat itu Nabi Muhammad tidak henti-hentinya, senantiasa ucapkan la ilaha illallah tuflihu, terus berdakwah, melainkan ada satu orang, illa anna wara'ahu rajulan, ada satu orang yang berada di belakang Nabi Muhammad SAW, awala wadi al-wajhi, dia punya wajah yang tampan tapi matanya agak juling. Dza ghadi rotaini, dan dia pun terlihat punya dua kepangan rambut. Entah siga dikepang siga murang kalinya, dua dipengker gitu. Dikepangnya itu bagian depannya saja, kanan dan kiri gitu. Innahu yaqul. Nah, seorang laki-laki ini yang senantiasa muncul di belakang Nabi Muhammad SAW, dia mengucapkan kata-kata innahu sabiun. Sesungguhnya orang ini adalah sabi. Sabi itu naon? Kalau sobiyun artinya anak kecil. Sobiyun artinya budak kamari sore. Tapi kalau sonya panjang, sobiun artinya orang yang pada saat itu datang menyelisihi agama yang sudah ada. Lamun istilah orang mah, da ieu teh jelema murtad gitu. Kamari sore datang lagi murtad deh gitu tah. Sobi. Nah, dia adalah seorang yang telah murtad dari agama nenek moyangnya. Kadzibun, dan dia pun adalah orang yang senantiasa membual dengan ucapannya, pendusta, tong di kuping, sahur seorang laki-laki ini yang senantiasa hadir di belakang Nabi setelah berdakwah. Faqultu man hadza. Selanjutnya Rabi'ah itu bertanya kepada orang-orang yang datang itu, karena pada saat itu suasana sedang hening, gak ada yang berani untuk menyela ucapan Nabi. Pada saat itu ada orang yang berani. Saha si eta teh? Orang-orang menjawab, qalu Muhammad bin Abdullah tah, anu dakwah tadi itu namanya Muhammad. Dia adalah anak dari Abdullah. Wa huwa yadhkurun nubuwah, dan dia itu membicarakan mengenai kenubuatannya, mengenai kenabiannya. Terus kalau man hadza alladzi yukadzibu, terus tadi eta anu mendustakannya itu siapa? Qalu, orang-orang menjawab, ammuhu Abu Lahabin. Yang mendustakannya itu pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Nah, jadi jamaah sekalian, ketika ada seseorang yang sedang berkampanye dari satu tempat ke tempat yang lain, terus diikuti tempat kampanyenya itu oleh rival dalam perjalanan untuk mendapatkan peluang, misalkan dalam pemilihan umum atau apapun. Ketika sudah memberikan ceramah di sini, tiba-tiba setelah beres ada yang datang mengkanter ceramahnya. Kan seakan-akan itu betul-betul menyingkirkan dan menihilkan dari hasil upayanya. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Dan yang mencegahnya siapa? Pamannya sendiri. Dan orang-orang itu merasa terheran-heran. Kudu nama sesama keluarga harusnya kepada ponakan, kepada kemenakan itu mendukung.
Orang-orang jadi menyaksikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tuh tingali pamana sorangan wege, eta tingali mendustakannya, nganggap bahwasanya dia orang yang gak benar gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abu Lahab ini besar pengaruhnya, ya, menggiring opini orang-orang untuk tidak menjadikan ucapan Nabi itu adalah sesuatu yang benar. Itulah Abu Lahab. Dan dinyatakan oleh Abu Lahab sendiri, saya itu tidak akan pernah lepas dari namanya Muhammad. Kemanapun Muhammad pergi, saya akan mendampingi. Ketika dia berdakwah, saya pun akan mengungkap kepada orang-orang bahwasanya dia pendusta, dia adalah seorang yang murtad, dia adalah seorang penyair, dia adalah orang yang gila. Tapi kata Abu Lahab sendiri, kalau saya nyebutin Muhammad orang gila, orang-orang gak percaya. Karena Muhammad itu Al-Amin, dia mempunyai amanah yang besar dan senantiasa menunaikan amanahnya, gak pernah berdusta. Kalau nyebut kadzab pun orang-orang menyaksikan dengan ucapan saya. Tapi kalau misalkan saya nyebut sobi, nah ini yang kena sana gitu. Ini yang akan membuat orang-orang itu berpikir bahwasanya oh ini benar oke, non sebutkan Abu Lahab. Apalagi yang mengucapkannya adalah pamannya sendiri. Tuh Abu Lahabnya nyebut gitu. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, jangan heran, jangan merasa aneh. Ada beberapa jenis karakter saudara yang Nabi Muhammad SAW miliki, begitupun dengan kita. Pasti karakternya selalu ada. Yang pertama itu ada sosok keluarga ataupun paman kalau di sini yang senantiasa mendukung, membela, bahkan dia pun ikut bersyahadat, ya, ikut beriman dengan keimanan yang mantap. Siapa dia? Kalau di sini pamannya Nabi namanya Hamzah. Hamzah pun sama saudaranya Abu Lahab. Hamzah bin Abdul Muthalib. Begitupun dengan Abbas, sama pamannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun Abbas ini baru masuk Islam ketika hendak terjadinya Fathu Makkah, ya, setelah 20 tahun Nabi berdakwah, barulah dia ingin mengikrarkan syahadatnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abbas tidak pernah menjegal dan juga menghalang-halangi dakwahnya Nabi, ya. Hamzah dari awal mula Islam itu disebarkan, Hamzah menjadi seorang yang masuk as-sabiqunal awwalun, masa-masa awal keneh udah menyatakan ya sebagai seorang muslim. Yang kedua, ada seorang yang senantiasa support, melindungi, tapi sayang dia tidak ikut beriman. Siapa itu? Abu Thalib, ya, menjadi backingnya Nabi Muhammad SAW, menjadi walinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, kan Nabi dirawat oleh siapa? Dirawat oleh Abu Thalib. Karena secara garis nasab yang paling dekat itu ya kepada Abu Thalib. Abu Thalib punya adik namanya Abdullah, punya anak Abdullah ini namanya Muhammad. Jadi antara Abu Thalib dan Abdullah itu bapaknya sama dan ibunya pun sama sekandung, saudara sekandung. Maka yang paling dekat. Abu Thalib itu putranya banyak, Pak. Dan kehidupan secara strata sosial dan juga ekonominya menengah ke bawah. Dan Nabi Muhammad SAW tepos liro. Kalau misalkan waktunya makan, semuanya kan diajak untuk makan bareng segala macam. Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh pertama kali makanan yang dihidangkan, kecuali kalau yang lain udah pada makan baru ikut makan. Gak pernah minta bagian di awal, selalu menunggu sisa yang ada. Dari kecil Nabi Muhammad sudah memiliki kebijaksanaan yang besar. Selanjutnya ada sosok yang ketiga. Ini yang suka meledek, yang menghalangi, bahkan mencelakai. Padahal eta teh kemenakanna sendiri, putra dari saudaranya sendiri gitu. Saha eta? Abdul Uzza alias Abu Lahab. Ari Abu Jahal sahana? Abu Jahal mah dari Bani Makhzum, beda klan dengan Bani Hashim. Ya, jadi Abu Jahal mah bukan sosok saudara ataupun paman dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Abu Jahal mah, tapi nyetel jeung Abu Lahab gitu, satu frekuensi. Makanya jangan heran kalau misalkan ketika kita memulai usaha, ketika kita mulai bisnis, ketika kita mulai menjalani sebuah kegiatan, ternyata tiga sosok ini hadir dalam kehidupan kita. Padahal keluarga sorangan gitu. Aya nu ngasihan aplaus, ada yang mendukungnya, aya nu gini moyok gitu kadang-kadang, ada yang mengecilkan. Biarkan saja, itu namanya kehidupan dengan dinamikanya. Biarkan saja. Itu jemaah sekalian. Sekarang kita akan coba lihat pada slide yang berikutnya. Sebentar.
Nah ini dia gambaran sosok Abu Lahab. Kumaha sih Abu Lahab? Tah iya Abu Lahab ya Pak ya. Sieu teh tah. Tah yang berteriak ini Hamzah. Nah ini sosok Abu Thalib. Nah ya Hamzah ya. Nah hanya sedikit cuplikan Bapak sekalian. Jadi Abu Lahab itu dia merasa terhina dengan apa yang diucap oleh Nabi Muhammad SAW. Kan ketika itu sudah datang firman mengenai surah Al-Lahab. Dan di dalam surah Al-Lahab itu kan sebuah jaminan yang dicap langsung oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab, bahkan wa mro'atuhu, dan juga istrinya. Kedua-duanya itu sudah dipastikan saya selanaron zata lahab, akan dilempar ke dalam api neraka. Dan dia ketika mendengar mengenai firman itu marah, kebakaran jenggot, datang ke depan rumahnya Nabi. Ya, menaruh apa? Kotoran ataupun pejit lawan istilah orang mah. Ya, usus-usus, daleman, jeroan dari hewan-hewan disimpan di depan rumahnya. Penghinaan luar biasanya. Ngiduhan we geus ngahinakeun. Komode dugikeun ka kitu. Dan ternyata tindakannya itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Ini teh saudara-saudarana. Ada Hamzah. Setelah Hamzah ada juga sosok yang tenang, Abu Thalib pada saat itu. Dia marah, kenapa? Muhammad sudah menghinaku. Dia menyatakan bahwa aku bahkan istriku itu pasti masuk neraka. Dia pasti marah, Pak. Gitunya, wajar lah. Nah setelah itu Hamzah ternyata membela. Nah naonan kikituan. Abu Thalib bahkan menyebutkan, ingat eta teh keponakan anjeun. Lamun misalkan ayeuna bapak urang masih aya ya, Abdul Muthalib masih hidup dan melihat parangaimu, pasti dia akan merasa malu punya anak seperti kamu. Bahkan orang-orang itu memandang melihat tuh tingali antar keluarga paciweuh raribut gitu nya. Lamun-lamun mah si Abu Lahab teh henteu pernah dilahirkeun, cenah sampaikan ada ucapan seperti itu. Nah, ini adalah sosok Hamzah ya. Selanjutnya video ini adalah sosok Hamzah. Suatu hari Abu Jahal bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia mencela dan memaki beliau. Namun Rasulullah tetap tenang, tak menanggapi perintah. Iya Abu Jahal ya mah. Abu Jahal terhadap Rasulullah diketahui oleh seorang budak wanita Abdullah bin Jud'an. Kebetulan pada saat itu Hamzah baru pulang dan berburu dengan membawa busur panah. Oh, Hamzah mah gagah gitu Pak. Hamzah dan menceritakan semua yang menimpa Rasulullah. Mendengar cerita itu, Hamzah bergegas menemui Abu Jahal. Sesampainya di hadapan Abu Jahal, Hamzah memukul kepala dan mengeluarkan darah. Hai si hina-hina, engkau berani mencaci maki keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya. Wah, menyebutkan keislamannya. Quraisy yang sedang berkumpul terpancing emosinya. Maka Abu Jahal berlari dan berkata, biarkan aku imam, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Setelah itu, Hamzah pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian mendatangi Rasulullah dan Hamzah menyatakan bahwa dia berada di pihak Rasulullah, lalu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Akhirnya Hamzah memeluk Islam. Nah, inilah kisah Hamzah, sosok pamannya yang begitu sayang kepada keponakannya. Awalnya Hamzah itu tidak belum mendeklar ataupun belum menyebutkan keimanannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat momen yang pas, Abu Jahal itu sedang memaki-maki Rasulullah di hadapan orang-orang, mencemooh dan juga menggibahi Rasul. Ada seorang budak ya dari Abdullah bin Jud'an, seorang perempuan bersahaya, yang menyatakan kepada Hamzah yang pada saat itu baru pulang berburu. Hamzah itu terkenal yang begitu perkasa dan juga gagah. Lamun berburu napa henteu meunang uncal nu dicandak teh naon singa. Macan tuh aya karena kan di gurun itu singa Pak. Harimau makan macan mah adanya di hutan. Ada dua orang yang kekuatan dan ketangkasannya mengenai bela dirinya itu di atas rata-rata. Pertama Hamzah, yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun tidak akan pernah pulang setelah membawa busur, melainkan pasti akan mendapatkan hewan buruan. Tekenging anu aralit candak nu ageng. Bahkan disebutkan Umar dan Hamzah itu adalah dua sosok manusia yang berani melawan singa. Battle-nya tuh duelnya jeung singa. Maka dari itu ketika Hamzah ya tadi nabok Abu Jahal tak anu wani. Ketika ada yang mau membalaskan pukulan
awal Hamzah kepada Abu Jahal pun dilerai oleh Abu Jahal sendiri karena yakin bahwasanya tidak akan menang. Hiji banding 8 Umar sareng Hamzah mah. Kelu teh saha nu wani sok kadarieu gitu ditantang. Dan Hamzah ketika masuk Islam, wah geunjleung. Petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu mulai pesimis, aduh kumaha ieu? Bagaimana ini? Kan gitu, bingung. Dan ini adalah salah satu titik balik kekuatan Islam pada saat di Mekah. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sudah berani untuk konvoy beriring-iringan melilingi perkampungan-perkampungan yang ada pada saat itu, menyerukan dakwah-dakwah keislaman secara terbuka. Ketika nggak ada Hamzah, ditareunggelan eta jalmi teh Pak. Abdullah bin Mas'ud kan menyebut, serulah Allah Subhanahu sebagai Tuhan, tidak ada yang lain, jangan menyembah berhala, jangan ini, diteungge. Tapi ketika ada Hamzah di sampingnya nggak ada yang berani. Komodei ketika Umar menyatakan keislaman tambah we ciut. Di payun ayah Umar, di pengkar ayah Hamzah, sok saha nu wani. Pada saat Umar datang ke rumah Nabi Muhammad SAW, awalnya kan mau membunuh Nabi, sudah bawa pedang tuh Umar tuh. Dan pada saat itu kan yang di dalam rumah Al-Arqam, kan namanya itu Al-Arqam, rumah Baitul Arqam. Nah pada saat itu orang-orang sudah mulai ketakutan, Allah ayah Umar, ayah Umar, ayah Umar. Nabi Muhammad tetap tenang, dan salah satu yang membuat orang-orang itu optimis apa? Ada Hamzah di dalam. Umar, geus ku saya. Aya naon? Lo misalkan wani ngucik-ngucik engkau gitu. Langkah heula saya gitu. Ketika dibukakan pintunya, yang menerima itu Hamzah. Langsung ku Hamzah dicepeng dah Pak, dicengkeweng lawan bahasa Subang namanya. Dipegang kerahnya, arek naon maneh gitu. Malak bade aya naon ka dieu. Ternyata walau bawa pedang pada saat itu Umar sudah tersusupi dengan hidayah Islam hatinya, sehingga bukan untuk menyerang Nabi, melainkan untuk mengikrarkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Terus dicengkeweng teh nyareus, saya akan berislam di hadapan Nabi. Langsung dipeluk sama Hamzah. Nah, itu ceritanya sama sekalian. Dan Hamzah itu, beliau itu syahid di tahun kedua Hijriah. Setelah perang Badar kan ada susulan perang yang menjadi tandingan dari Badar mendapatkan kekalahan bagi orang-orang Quraisy. Pada saat itu lanjutkan dengan perang yang kedua, perang Uhud, dan Hamzah syahid pada perang Uhud. Makanya kalau bapak-bapak sekalian city tour, nanti kalau umroh itu kita pasti akan ke tempat pertempuran Uhud ya. Ada Jabal Uhud, ada bukit Ruman yang mereka itu para pemanah pada saat terjadi kisah peperangan yang membuat kaum muslim mendapatkan kekalahan. Bahkan di situ pun ada pemakaman syuhada Uhud. Dan ada satu makam yang disinyalir, yaitu adalah makamnya Hamzah di tengah-tengah nate gitu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Hamzah, itu kisahnya jemaah sekalian. Maka dari itu, kalaulah misalkan kita ada orang yang tidak suka sama kita, yakin di satu sisi pasti ada orang yang suka sama kita. Gak mungkin kita bisa membuat orang seluruhnya suka sama kita, termasuk dengan keluarga kita sendiri. Pasti akan ada saja di antaranya orang yang tidak sefrekuensi dengan kita, tidak seirama, tidak sesuara dengan kita. Wajar, Nabi pun demikian. Sempat saya ungkapkan bahwasanya dalam ayat yang pertama itu bunyinya tabat binasalah yada, kedua tangan. Kenapa mesti kedua tangan? Diungkapkan di situ kedua tangannya Abu Lahab. Kenapa sih harus tangan yang disebutkan? Karena tangan itu jamaah sekalian, kata para ahli tafsir menyebutkan tangan itu menggambarkan perbuatan. Kalau melakukan sesuatu kan hasil buah tangan kan gitu. Jadi tangan itu menggambarkan sebuah perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dan yang selanjutnya tangan pun ya dianggap sebagai bagian yang paling aktif yang dilakukan oleh Abu Lahab untuk menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan mengintimidasinya. Bahkan ketika berbicara dengan Nabi kan mulutnya berucap, tangannya pun ikut. Aneh gitu segala macam. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, ya, pada saat itu di tempat-tempat yang sepi, susulumputan, Abu Lahab cari tempat untuk dia bisa melemparkan batu ke arah Nabi Muhammad SAW.
Itu kan dengan apanya? Dengan tangannya. Batu tete disepak ku Abu Lahab, tapi dialungkan ke panangan. Kan gitu. Dan juga disebut tangan itu bukan berarti yang binasa cuma tangannya doang. Tabat binasalah, yada kedua tangan. Oh, jadi nu binasa teh Abu Lahab teh kan kedua tangannya wungkul. Bukan. Makna disebutkan sebagian, ungkapannya, katanya disebut sebagian, namun maknanya adalah keseluruhan. Seperti kita dalam ungkapan bahasa Indonesia. Belum kelihatan batang hidungnya, kan gitu. Disebutkan teh batang hidung. Tapi maksudnya naon? Mana batang hidung naon kudu ka masjid? Menunjukkan keseluruhannya. Lamun dalam bahasa Sunda mah, lamun datang senah ketempo tarang. lamun indit, lamun pulang itu kelihat punduk ya. Jadi bukan maknanya cuma tarang unggul nu katingali temanya di cadaran gitu, tarang unggul nu katingali, tidak. Jadi maknanya adalah keseluruhan. Itulah majaz di dalam ungkapan-ungkapan sastra, majaz. Ya, selanjutnya ungkapan tabba ataupun watabba. Celaka, ungkapan tabbanya itu diulang 2 kali. Tabat yada abi lahabin watabba. Kata asalnya itu tabba. Ya, celaka ataupun binasa. Kenapa sampai 2 kali? Menandakan bahwasanya kecelakaannya itu pasti mutlak, tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Pasti ya teman. Mal mungkin pasti dapat kebinasaan. Disebutkan 2 kali para mufassirin, ada yang berpendapat bahwasanya yang pertama itu doa, tabat siada, mudah-mudahan binasa kedua tangan Abu Lahab. Watabba itu adalah jawaban dari doanya. Jadi ungkapan 2 kali, yang pertama muqaddimah, nu kedua isina gitu. Yang ketiga, tabat di situ disebutkan 2 kali kebinasaan, sebagaimana orang yang dia akan mendapat kebinasaan itu pun di dunia dia dapat, di akhirat pun dia dapat. Jadi tabat siada yang pertama kebinasaan di dunia, watabba dan juga kebinasaan nanti di akhirat. Di dunia geus cilaka, di akhirat nalangsa. Itulah Abu Lahab. Orang yang menghina dan mencemooh Nabi, lantas dia tidak bertaubat, pasti akan mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan. Yang dihina tidak menjadi hina, justru yang menghinalah dia yang menjadi hina dunia dan akhiratnya. Kalau sudah menghina dengan Nabi Muhammad SAW, jangan tunggu nanti. Jangan tunggu nanti di akhirat, di dunia saja sudah ditampakkan azabnya. Itu adalah sebuah keniscayaan. Banyak ya para karikatur yang tinggal di Eropa. Ada orang karikatur di Prancis, dia mengilustrasikan Nabi Muhammad SAW dengan bentuk-bentuk yang tidak senonoh. Bahkan dalam Islam itu saking menjaganya kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad SAW, dalam film atau dokumenter apapun, sosok Nabi itu pasti dengan cahaya, nggak dengan yang lainnya, nggak dengan pemeran yang divisualisasikan sebagaimana sosoknya Nabi, nggak ada, nggak boleh. Bahaya itu. Nanti kita kebayang-bayang sosoknya, wajah Nabi seperti itu. Sebagaimana dalam keyakinan orang-orang Kristiani, dia membuat patung-patung yang diserupakan dengan Yesus Kristus. Jadi nu kabayangkan Yesus ti pameunteuna kitu gitu. Lamun ningali Yesus nu di Indonesia kieu, ningali anu di Amerika rada ka Amerikaan, ningali di Sunda rada ka Sunda-Sundaan, ningali nu di Italia pameunteuna berubah deui, Pak. Jadi menyesuaikan dengan letak geografis. Bahaya kalau Nabi Muhammad divisualisasikan seperti itu, nggak boleh. Ini dibuat dan juga dibikin dengan sesuatu yang hina, langsung dia hidupnya tidak pernah merasa tenang. Senantiasa ada yang meneror, bahkan matinya pun ditembak. Nah, itu tidak akan mendapatkan ketenangan dan tidak akan lepas dari azab dan kebinasaan dunia dan akhirat. Ya. Dan selanjutnya, wa ma aghna, tidak berguna anhu baginya maluhu, hartanya, wa ma kasaba, dan apa yang dia usahakan. Aghna itu sudah menjadi bahasa serapan kita. Aghna itu ghina artinya kaya. Makanya orang-orang yang kaya biasa disebut para agniya. Dalam bahasa Indonesia pun sebut sudah ada ungkapan yang lazim didengar, agniya. Tapi di dia diharuskan berguna. Kenapa? Karena kekayaan seseorang itu sangat berguna dalam kehidupannya. Dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan.
Kekayaan dan kekuasaan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berguna apa-apa sedikit pun di hadapan Allah. Bagi orang yang punya kekuasaan di dunia, punya harta yang berlimpah di dunia, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Harta bendanya tidak mampu memberikan kebaikan untuknya, dan apa yang dia usahakan dalam kehidupannya pun tidak ada hasilnya. Itulah yang diungkap kepada Abu Lahab. Abu Lahab teh jalma pangbengar-bengarna, petinggi Quraisy, yang istrinya itu kan disebutkan fiji dia hablum mim masad. Kenapa ungkapan Allah Subhanahu wa taala mengungkap istrinya ada kalung di lehernya mim masad dari sabut. Ini bentuk penghinaan kepada istrinya, karena istrinya itu namanya Ummu Jamil. Dia punya perhiasan yang tidak dimiliki orang di Arab dan senantiasa memamerkannya, kalung yang berkilau besar dengan permata-permata dan intan berlian. Itu kebanggaannya, kamana-mana pokoknya ku nganggo eta. Ku Allah dihinakeun, tah anjeun baheula di dunia buat dia engkau punya perhiasan bagus, tapi di akhirat diganti dengan serabut. Dihinakeun. Apa yang dimaksud dengan kasab di sini? Apa yang diusahakan itu maknanya pun artinya bukan hanya sebatas effort perjuangan untuk menjegal Nabi Muhammad SAW, tapi yang dimaksudkan di situ pun adalah anak dan keturunan. Kata kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan itu adalah hasil dari usaha kalian sendiri. Jadi Islam itu sangat memuliakan orang-orang yang mandiri. Dia berusaha, berupaya untuk menutupi kebutuhannya, bukan dari meminta-minta, bukan menunggu dari hasil pemberian, tapi dia berusaha dan berupaya untuk bekerja. Dan makanan yang masuk ke dalam mulutnya yang terbaik itu adalah makanan hasil kerja kerasnya sendiri. Wa inna auladakum, dan sesungguhnya anak-anak kalian min kasbikum, itu bagian dari usaha kalian. Untuk punya anak kan harus ada usahanya, Pak. Ketika sudah punya anak, harus udah ada usahanya untuk merawatnya. Membersamai tumbuh kembangnya pun harus ada usaha dari orang tuanya. Mantaknya bentuk usaha yang paling besar yang dimiliki oleh manusia adalah anak-anaknya. Ngurus bangunan mah direnov unggal dinten teu, boro-boro unggal dinten, satahun sakali ge kadang-kadang kalangkung kan. Badai Ramadan, badai Lebaran baru tuh direnov. Tapi merenovasi akhlak dan juga perangai anak itu tidak bisa menunggu hitungan 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, setiap hari. Bentuk usaha yang paling besar itu kepada anak dan keturunan. Hakikat nama seperti itu. Dan di sini menandakan bahwasanya sebagaimana Aisyah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka menyebutkan wa makasaba, yang dimaksud dalam firman ini adalah anak-anak keturunannya si Abu Lahab. Dia tidak punya faedah sedikit pun. Nanti kita akan dengar cerita mengenai kisah tragis anaknya Abu Lahab, anak yang senantiasa dibangga-banggakannya. Selanjutnya, Abu Lahab itu pernah mengungkapkan sebuah ucapan sesumbar seperti ini, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Kalau seandainya apa yang diucap oleh kemenakanku, ponakanku Nabi Muhammad SAW ada sesuatu yang benar, bahwasanya aku itu akan dimasukkan ke dalam api neraka, afdi nafsi bimali wa waladi, aku akan menebus diriku dengan harta yang aku punya dan juga dengan anak yang aku miliki. Kalau misalkan benar, kayak saya masuk neraka, tenang, harta saya kan banyak. Dia mikir seperti itu. Saya akan suap tuh di pengadilannya nanti dengan harta yang saya miliki. Bujang-bujang atau badai nyuap malaikat. Gak bakal bisa. Tenang, saya punya anak yang banyak. Anak-anak saya, anak-anak yang terhormat, pasti akan memberikan bantuan untuk saya nanti di neraka. Tenang weh, sana gitu. Sor Abu Lahab teh. Padahal mah bujang-bujang, boro-boro jamaah sekalian. Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18. كلا إنها
Pada saat orang-orang itu dikumpulkan di panggilannya Allah Subhanahu wa taala, mereka saling memandang, yubassarunahum. Itu baheula kenalan saya. Oh, itu rekan bisnis saja. Aduh, itu babaturan muka pungkur sok sasarengan. Kemana-mana mereka saling memandang, tapi dalam tafsirannya mereka tidak bisa berucap sedikit pun. Mereka tahu itu adalah orang-orang yang mereka kenal di dunia, tapi tidak ada interaksi di antara mereka. Karena apa? Mereka disibukkan dengan hari yang begitu menyibukkan, dengan persidangan yang ada di depan mata mereka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Sampai-sampai mereka itu ketika mendapatkan hasil dari raport buruknya, mereka ingin mendapatkan kebebasan dari azab tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menebus mereka dari azab, walaupun harus memberikan sahibatihi wa akhihi. Dia tidak peduli lagi kepada sahibat. Sahibat itu orang yang senantiasa membersamai. Maknanya di sini adalah pasangan. Kalau misalkan suami, dia akan rela untuk memberikan istrinya, ya Allah, jangan siksa saya, istri saya aja ya Allah. Wa akhihi, dan juga saudara-saudaranya. Kalau enggak cukup istri saya sebagai penebus atas dosa-dosa saya, tidak cukup untuk menebus agar saya terhindar dari azabmu, saya berikan nih keluarga saya, kakak adik. Padahal dulu ketika hidupnya mereka sangat sayang. Wa fasilatihi allati tuwi, kalau misalkan belum cukup juga, saya akan menebus diri saya dari azabmu ya Allah. Dengan apa? Dengan family, keluarga besarnya yang dulu tuwi senantiasa melindunginya ketika hidup di dunia. Can cukup kene ya Allah. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Semua manusia saja ya Allah jadi tebusan saya, asal jangan saya. Tsumma yunji, dan dia berharap dirinya akan mendapatkan kesuksesan. Artinya dia akan diselamatkan dari azab. Tong saya ya Allah, nusanis. Terus cukup meureun ku si ieu, cukup meureun si ieu ulah saya. Kalla, kata Allah, moal bisa. Sekali-kali tidak didapat. Innaha ladza, sesungguhnya neraka itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang akan mengelupas kulit kepala. Tad'u man adbara wa tawalla, dan dia itu neraka akan memanggil orang-orang yang membelakangi dan berpaling dari agama selama hidupnya. Diajak ke masjid aralimeun arembungeun, diajak kajian seueur alesan, nyebutkeun teh cenah ustadna henteu jenius, henteu modern, ustadna ti pasantren. Saya mah cenah harusnya intelektualis, harusnya orang-orang yang memiliki pendidikan strata yang tinggi, baru saya mau ikut kajiannya. Banyak alasan. Diberi orang-orang yang memiliki intelektual, khazanah keilmuan yang banyak. Senang saya mah masuknya nu ngalogat, nu ngitab, kitab koneng, tak eta karek disebut ustad. Alasan deui. Didatangkeun dua-duana ustad, angger alasan saya mah sibuk, cenah nganungkul bisana nalika libur weekend. Dan cenah damel hese teu tiasa izin, teu tiasa bolos. Di pasiean waktuna dipindahkeun ka weekend, alasan deui weekend teh cenah waktu keluarga. Waktu kaditu kadieu seueur uleman teu tiasa. Jadi iraha bisana nu kitu mah teu niat. Teu niat we nu kitu mah. Kalau orang sudah niat dan dia menganggap bahwasanya apa yang akan dia lakukan adalah sesuatu yang penting, pasti dia akan menyempatkan. Nah, jadi jamaah sekalian, manusia senantiasa membelakangi dan berpaling, tah itu bakal digupayan ku saha? Ku neraka. Wa jama'a fa'au'a, dan orang-orang yang sibuk mengumpulkan harta saja dan menyimpan, menimbun. Padahal isuk geto maut teu kaasaan tah harta benda yang mereka timbun selama ini. Bade disedekahkeun, lebar. Bade dikeluarkeun, saya ge butuh. Padahal ketika dia sedekahkan, dia dermakan sedikit saja, itu tidak akan membuat dirinya menjadi fakir. Wajah ma'afa'au'a. Dan inilah salah satu gambaran dari Abu Lahab menganggap bahwa saya tenang, saya mau boga harta seueur, saya mau punya anak keturunan yang banyak. Kalau ada apa-apa, tinggal nanti datangkan saja anak saya, pasti akan memberikan manfaat untuk saya. Nggak bisa. Kisah tragis perjalanan hidup Abu Lahab sebagai penutup. Pertama, Abu Lahab itu orang yang senantiasa mati-matian untuk menghancurkan Islam. Tapi ternyata pada akhirnya endingnya gatot, Pak. Sanes nami jalmi, punten. Gagal total. Apa yang dia usahakan itu nggak ada efek, nggak ada titik cerah dan kesuksesannya, nggak ada sama sekali. Bahkan dia ditinggal pergi oleh sebagian dari besti-bestinya ketika hidup di dunia. Mereka itu kembali malah meluk Islam.
Kita tahu siapa namanya? Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Itu orang-orang yang satu circle dengan Abu Lahab, memerangi Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata dia ditinggal pergi. Udah mah upaya habis-habisan, upayanya gagal. Teman-teman yang dulu suka ikut nongkrong bareng, duduk bersama, malah meninggalkan. Atuh kumaha karasa eta batin Abu Lahab tuh, anu nyela, anu ngahina Nabi moal bakal dipasihan kabagjaan. Selanjutnya apa? Ketika matinya mengenaskan. Tak ada yang mau mengurus jenazah ketika dia mati. Jangankan untuk mengurus, mendekati aja nggak mau. Karena ketika di tahun kedua Hijriah, setelah terjadinya perang Uhud, orang-orang lain bersuka cita. Orang-orang Bani Quraisy itu bersuka cita karena mendapatkan kemenangan. Pimpinan pasukannya Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Tapi sebaliknya, Abu Lahab malah ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penyakit kulit, lepra, dan menghabiskan seluruh sendi-sendi tubuhnya, tercerai-berai, bau busuk. Istrinya yang sangat disayanginya, yang bestian banget, sahabat-sahabatnya, saudara-saudara, nggak mau ada yang datang. Ketika mati, tidak ada yang mau mendekati jenazahnya, disimpan berhari-hari di atas ranjang sampai gendugikeun ka bade buruk. Ya. Pada saat itu akhirnya ada orang yang berani untuk mendekati jenazah. Dia cangkul tuh beberapa galian di samping mayatnya Abu Lahab. Setelah itu diikatkan dengan tambang, ditarik dari kejauhan, blug lebet ke kubur. Paehna gitu Abu Lahab. Padahal dia adalah orang yang sangat kaya, Pak. Lamun cek istri nanti mah sok sanu bade ngurus ieu, mulasara segala macam kusen dibasian ieu, da aralimeun atuh. Apalagi mereka takut akan menulari kan gitu, penyakit kulit teh gitu. Abu Lahab nu kasep gitu teh kagorogot. Nauzubillah min dzalik. Setelah mati mengenaskan, ternyata dia pun menyaksikan bagaimana mati anaknya. Anaknya pun sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disaksikan bagaimana perjalanan akhir dari bapaknya yang begitu sayang kepada anaknya. Abu Utaibah, anaknya Abu Lahab itu, dia itu senantiasa ikut bersama Abu Lahab untuk mencemooh, menghina Nabi. Nah, pada saat dia bekerja, karena kan pada zaman dahulu mah orang-orang Arab itu mereka saudagar, Pak. Ambil barang dari sini bawa ke sana, jual di sana, dari sana bawa barang jual di sini, terus gitu. Eksportir dan importir. Nah, termasuk Utaibah. Utaibah itu sedang melakukan perjalanan bisnis dengan kafilah dagangnya. Di tengah-tengah perjalanan, ternyata dia sudah mulai ketakutan. Duh, feeling saya nggak enak, kata teman-temannya teh menceritakan seperti itu. Saya itu sudah menghina Muhammad dengan hinaan yang sangat keras sebelum saya pergi sana. Kepikiran wae sana. Duka ngerasa bersalah atau berdosa nama, pokoknya mah membebani dirinya karena ucapan-ucapannya pada saat menghina Nabi Muhammad SAW. Dibuat tenang oleh sahabat-sahabat. Udah kamu mah udah biasa ngomong gitu. Bukannya kamu percaya bahwasanya Muhammad pun orang seperti itu? Sudah saja. Gitu. Hingga pada satu titik mereka berkumpul, beristirahat, malam hari bikin api unggun. Ketika sudah dibuat api di waktu malam, mereka sedang berada melingkari api tersebut, terdengar suara auman dari singa. Membuat orang-orang itu ketakutan gitu. Belum lama langsung diterkam oleh singa kepalanya sampai genka lepas beheuna teh. Putrana teh Utaibah dikoyak-koyak wajahnya jadi santapan singa. Bari jeung singa teh ngan wungkul ngadahar si Utaibah nu saresna teu dilirik. Padahal kan di situ banyak yang disergap, yang dimakannya satu orang. Biasanya kalau singa itu kan berkelompok. Kalaupun dia sudah dapat satu mangsa, kalau ada kesempatan ambil lagi. Tapi ternyata pada saat itu yang dimakan tuh hanya anaknya Abu Lahab. Abu Lahab memendam kesedihan yang luar biasa karena ditinggal pergi dengan kematian anak yang begitu mengenaskan. Gitu. Sekeluarga kompak, baik suami, istri, dan juga anaknya menjegal dan menghali dakwah Nabi. Dan juga sekeluarga pula mereka mendapatkan kehinaan dunia dan juga siksaan di neraka. Tong wani-wani ngucik-ngucik ngobrol ke Nabi barijeng diheureuy-heureuikeun.
Ngaheureuykeun nama Nabi Muhammad SAW saja sudah tidak boleh, apalagi menghina. Pantakna kan sempat aya komedian dia keceplosan kan ngobrolkan tentang keringatnya Nabi segala macam kan, dijadikan bahan jokes, langsung kan diusut itu teh. Klarifikasi weh. Nah, untuk nama Nabi saja tidak boleh untuk dijadikan bahan lelucon, apalagi menghina. Sebagai penutup, mungkin kini Abu Lahab telah tiada, namun ketahuilah bahwa karakter dan juga perbuatannya masih tersisa. Namanya aja yang berbeda, tapi sifat jeung kalakuan nama Abu Lahab pisan aya nu kitu teh. Jangan jauh-jauh memberikan support terhadap dakwah. Ya, untuk memberikan izin saja berat. Jangankan untuk memberikan bantuan gitu. Sudah mah tidak mau ikut membantu, malah menghalang-halangi pisan. Kan kejadian pernah ada satu agenda, ustadznya kondang, udah gitu mengundang ribuan massa. Pada saat itu ada orang-orang yang tergerak hatinya, saya mau ngasih makan buat orang-orang yang hadir sebanyak 60.000 porsi makan. Luar biasa kan? Setelah itu ada LSM yang dengar desus-desus terjadinya kejadian tersebut. 60.000 porsi makan, lamun dihitung saporsina 10.000 kali 60.000 sabaraha eta. Dana yang sangat besar. Siapa yang mengadakan? Wah, ditunggangi segala macam. Datang tak ke panitia. Isaha panitia nah bertiasa kiki hari anjen gitunya. Naon kadieu teh bade nambahan gitu, bade nyumbang, lamun bade ngucik-ngucik mah sending ulah, bade jeung teu ngiring kajian gitunya. Tidak memberikan bantuan, malah ini ya mengorek-ngorek. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat karakter Abu Lahab modern. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu bagian desa kapi hatur, baru 2 ayat kita bahas. Insyaallah nanti ayat ketiga, ayat keempat kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk jamaah sekalian. Dan akhir kalam kita doa meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan sehingga kita mampu untuk menjemput takdir dengan husnul khatimah akan kematian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan insyaallah tepatnya pada